Ini jujur aja, bangsa kita sesungguhnya, rakyat kita itu gemar berderma, gemar menyumbang. Termasuk salah satu negara besar di dunia yang rakyatnya suka nyumbang adalah Indonesia. Nah, untuk hal-hal seperti ini bahayanya masyarakat tidak percaya lagi dengan organisasi yayasan sejenis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Karina dalam acara Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas, benarkah ACT dapat terkait undang-undang korupsi atau undang-undang terorisme? Baiklah, sebelum acara kita mulai, simak tayangan berikut ini. Dugaan penyelewengan dana aksi cepat tanggap diungkap oleh laporan majalah Tempo. Dalam laporan tersebut ditemukan indikasi petinggi ACT melakukan pemborosan dan juga penyelewengan. Pemborosan dan penyelewengan dana ini ditengarai menjadi penyebab krisis keuangan aksi cepat tanggap atau ACT. Bagaimana mungkin lembaga kemanusiaan gajinya sampai ratusan juta dengan fasilitas yang luar biasa? Ini bukan perusahaan, bukan korporasi loh. Kami ingin sampaikan bahwa gaji karyawan atau pegawai ya di aksi cepat tanggap dari 2017 sampai 2021 rata-rata yang kami ambil adalah 13,7%. Pimpinan tertinggi lembaga tidak lebih dari 100 juta untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan. Dan 250 juta kami nggak tahu datanya dari mana. Namun demikian, PP nomor 29 tahun 1980 disebutkan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya adalah 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Kalau soal korupsi, orang keuangannya kan ada yang enggak, silakan aja. Saya hanya mengambil apa yang jadi hak saya. Anda bayangkan seorang saya yang melahirkan lembaga ini. Tahu Mas Pram, berapa triliun lembaga ini Mas Dani? Dan itu bukan ada zakat Mas Pram. Dana program. Yang saya tahu datanya tanggal 11 memang mengundurkan diri tertulis, kemudian terjadi penyerahan ya, legal. Bulan Mei ada semacam ketidakharmonisan dalam komunikasi yang kemudian kemarin terjadi sesuatu yang pada akhirnya meledak di luar. Ini yang kami perlu sampaikan, kami coba tegur, kami coba ingatkan, karena mungkin gaya kepemimpinan beliau yang waktu itu one man show dan kecenderung masih belum bisa menerima banyak masukan dari yang lain, sehingga banyak leader lembaga sepakat untuk meminta beliau mengundurkan diri. Saya yakin apa yang ditulis oleh satu media tentang ACT ini adalah hasil bocoran dari dalam juga kok. Ini kan persoalan pro kontra konflik pecah di internal sebenarnya. Tapi yang harus kita pahami adalah jangan sampai kejadian ACT ini menimbulkan public distrust terhadap lembaga-lembaga sejenis. Penyelewengan dalam lembaga donasi, lembaga-lembaga filantropi ini bukan hanya terjadi dalam satu agama. Katakanlah ACT ini representasi Islam. Di dalam agama lain juga terjadi. Satu hal yang pernah kami ingin sampaikan adalah permohon maaf yang luar biasa, sebesar-besarnya kepada masyarakat. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang telah dilakukan. Di atas semuanya, pemberitaan itu mestinya menjadi manfaat buat kita semuanya. Banyak pelajaran berharga yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman, kali ini kita sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Bapak. Teh Karin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak.
Aksi Cepat Tanggap merupakan yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial yang terbentuk pada 21 April 2005. Program kegiatan yang sudah dijalankan oleh ACT pun sudah terbilang cukup banyak. Dimulai dari kegiatan tanggap darurat, membentuk pemulihan pasca bencana, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat. Namun hal ini ditepis oleh pemberitaan saat ini. Seperti pada tayangan yang sudah kita saksikan bersama, bahwa yang mana ACT telah diduga menyalahgunakan dana sumbangan. Bahkan juga diduga mengirimkan dana ke negara-negara berisiko tinggi terorisme. Yang mana membuat beberapa lembaga seperti PPATK, kemudian BNPT dan juga Densus mendalami transaksi-transaksi mencurigakan yang mengatasnamakan yayasan, pengurus dan juga karyawan. Nah Pak Adi, bagaimana tanggapan Bapak akan tinjauan hukum pada tayangan yang sudah kita saksikan tadi? Ya, pertanyaan bagus ya Teh Karin ya. Kalau kita cermati penayangan video tadi, itu sesungguhnya bisa terbongkar aroma tidak sedap ini karena adanya konflik internal. Ya, sehingga mungkin salah satu pihak mengundang media, dalam hal ini majalah Tempo, untuk mengungkapkan ini ke publik. Ya, saya apresiasi kepada majalah Tempo yang berani memaparkan ini. Sehingga kita semua terkejut. Ya, terkejut dengan dugaan-dugaan yang terjadi di Yayasan ACT. Kalau kita lihat dari kacamata hukum, pengumpulan dana seperti yang dilakukan ACT dari masyarakat itu memiliki payung hukum yang sudah cukup lama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ya, tentang pengumpulan dana, pengumpulan uang dan barang. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan sumbangan, itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980. Ya. Semua diatur sedemikian rupa. Ya, mulai dari A sampai Z. Antara lain pengaturannya, kalau yayasan atau organisasi sejenis yang mengumpulkan dana di sebuah kabupaten, maka yang memberikan izin bupati atau dinas sosial di kabupaten itu. Kalau di tingkat provinsi, maka yang mengizinkan adalah gubernur atau dinas sosial di tingkat provinsi. Kalau terjadi di beberapa provinsi, maka yang mengizinkan Kementerian Sosial yang memberikan izin untuk menarik sumbangan-sumbangan tadi. Akan tetapi di sini kita lihat ada tanda petik kelalaian dari orang yang instansi yang memberikan izin. Harusnya dia kontrol uang itu kemana dan bagaimana pengelolaan uang tadi. Ya. Pak, ini kan udah WTP, wajar tanpa pengecualian, tapi pengontrolan pengawasan harus diberikan secara ketat oleh pemberi izin. Itu peraturan pemerintah. Ya, itu peraturan pemerintahnya nomor 29 tahun 80, pengawasan itu perlu. Sekarang ternyata sudah ribut begini, baru kita lihat pimpinan ACT juga mengakui gaji kita itu 13,7%. Nah, ini keliru dari pendapatan semua 13,7% digunakan untuk gaji pegawai. Yang pendekatannya katanya jumlah karyawan, itu lebih keliru lagi. Harusnya pendekatan gaji ya kepada kinerja, bukan banyaknya karyawan. Nah sekarang persoalan kita, Pak, melanggar pasal berapa 13,7 tadi? Ya diatur di dalam pasal 6 ayat 1. Dijelaskan di situ ya, di dalam PP tadi, PP 29 tahun 80, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Artinya pembiayaan loh, bukan gaji. Ya.
Gaji adalah salah satu komponen dari pembiayaan. Ada ATK di situ, ada lain sebagainya di situ. Nah tadi pimpinan ACT mengatakan 13,7% untuk gaji aja. Ini udah luar biasa. Ini penyimpangan yang luar biasa. Nah untuk hal-hal seperti ini bahayanya masyarakat tidak percaya lagi dengan organisasi yayasan sejenis seperti ini. Sekarang saya lihat di tayangan tadi orang banyak komentar, ya. Bahkan ada penutupan rekening dan ditutup izinnya oleh kementerian. Itu tidak cukup ya dilakukan itu. Ini jujur aja bangsa kita sesungguhnya, rakyat kita itu gemar berderma, gemar menyumbang. Ya. Termasuk salah satu negara besar di dunia yang rakyatnya suka nyumbang adalah Indonesia. Baik Pak Adi, pemberitaan ini kan masih dalam proses penyelidikan Pak. Atau dugaan seperti itu, kalau seandainya benar terjadi Pak, hukum pidana apa yang kiranya dapat menjerat para pelaku? Kalau betul terjadi dan dilakukan penyelidikan, itu dua persoalan hukum pidana yang bisa dijerat. Yang pertama, tindak pidana korupsi. Pertanyaan, kenapa sih Pak tindak pidana korupsi? Ya kita lihat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99. Di dalam pasal 1 ayat 2E dijelaskan tentang definisi pegawai negeri. Huruf E-nya itu menerangkan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Artinya apa? Atau masyarakat itu? Artinya sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Jadi si subjek hukum ini, si pelaku-pelaku ini, ya itu sudah masuk rumusan pegawai negeri dan dia bisa dimintai pertanggungjawaban karena kalimatnya atau masyarakat. Jadi hati-hati, bukan hanya untuk ACT, untuk siapapun yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat diselewengkan, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Nah, nanti dijuntukan ke beberapa pasal, antara lain pasal 3. Ya, dia menyalahgunakan kewenangan, jabatan yang ada padanya. Ya, diancam pidana juga lumayan, 20 tahun. Ya, atau denda paling sedikit 50 juta, paling banyak 1 miliar. Itu dari kacamata korupsi. Ya, dari kacamata korupsi sudah sangat jelas bisa dipidana. Satu lagi dari undang-undang terorisme. Di dalam undang-undang terorisme itu ada di dalam bab 3 ya. Di dalam bab 3 itu pasal 4. Ya. Itu sudah sangat jelas ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 dikatakan setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian melakukan tindak pidana teroris atau organisasi teroris atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda, ya tidak ada atau di sini pidana denda paling banyak 1 miliar. Berarti kalau itu tadi di dalam video itu dikatakan ditransfer ke beberapa negara, malah ada di salah satu TV swasta, PPATK mengatakan ada kurang lebih 53 miliar diberikan ke yang patut indikasi kepada organisasi teroris. Itu waduh bahaya sekali. Sangat bahaya. Termasuk orang PPATK atau pejabat PPATK yang mengatakan itu pun berbahaya. Karena nggak boleh. Di pasal 9 undang-undang ini, ya itu tidak boleh penyidik, penyelidik, jaksa, termasuk pejabat PPATK, memberikan keterangan ke publik. Dia wajib menyimpan rahasia. Nah, ini kemarin itu saya nonton TV, agak kaget saya, lo berani sekali. Padahal nggak boleh.
Akan tetapi sudahlah, itu udah di publik, orang sudah tahu, sekarang itu harus cepat. Jadi harus kena sanksi para pelakunya terhadap yayasannya. Bisa gak dikenakan sanksi? Bisa. Ya, diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang Terorisme ini. Ya, itu bisa dibekukan. Ya, bukan sekedar dibekukan, tapi dicabut izin usahanya, yang sekarang sudah dicabut sama kementeriannya. Ya, pembubaran itunya bisa dilakukan, perampasan asetnya juga, pengambil alihan oleh negara, ya, dan pengumuman keputusan pengadilan. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa itu, 2 jeratan hukum sudah nunggu, ya, nunggu para pelakunya dan badan hukumnya itu sendiri. Saya yakin dan percaya Mabes Polri, ya, udah bergerak dan akan terus bergerak, dan KPK juga harus terus bergerak untuk mengusut ini. Ya, kalau enggak nanti akan timbul presiden buruk kepada lembaga-lembaga sejenis ini. Kasihan ya, ada lembaga-lembaga sejenis ini seperti kita lihat lembaga zakat. Ya. Lembaga zakat itu beda dengan lembaga kemanusiaan seperti ini. Undang-undangnya juga yang ngatur beda. Jadi itu perlu saya beritahu, jangan sempat ini sama dengan badan zakat, beda. Ya, gitu loh, Teh Karin. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak Adi. Adakah saran untuk pemerintah agar masalah seperti ini tidak akan terulang kembali, Bapak? Saran saya ada beberapa yang harus dicermati oleh pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 tahun 61 udah terlalu lama. 61 ya. Berarti kurang lebih udah di atas 35 tahun, bahkan hampir 40 tahun. Ya. Ini sudah usang. Ya, mungkin pembentuk undang-undang, teman-teman kita di DPR tidak terlalu memperhatikan ini, padahal ini sangat penting. Ya, sehingga peraturan pemerintahnya juga turunannya juga harus diperbarui. Dan dalam membuat undang-undang nanti, saya berharap ada sinkronisasi. Ya, yang kedua itu harus ada sinkronisasi undang-undang ini dengan undang-undang tipikor, dengan undang-undang terorisme, dan undang-undang lainnya. Sehingga para penegak hukum di lapangan itu bisa cepat connect. Tidak seperti sekarang. Sekarang orang hanya melihat, wah dari PPATK hanya teroris. Padahal ada undang-undang pidana korupsi yang sudah nunggu. Ya. Nah, jadi saya berharap pemerintah memahami masalah ini agar cepat selesai dan kedepannya tidak terulang lagi. Banyak loh lembaga-lembaga sejenis seperti ini yang harus diawasi oleh pemerintah, yang harus diawasi oleh penegak hukum, yang harus diawasi oleh kita semua. Repotnya, kalau sudah tidak percaya, bangsa kita yang penderma akan tidak jadi bangsa penderma lagi. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Demikian acara bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share channel Serambi Adi Warman. Saya Karinawati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.